Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, saya masih di lokasi tempat Banggai Lampung lahan sawit ya. Ya mudah-mudahan dalam perjalanan saya untuk memantau di lokasi ini, harapan saya tidak ada suatu masalah. Karena Banggai Lampung sudah mengatakan adanya yang selama ini terjadi. Perjalanan kami sama Banggai Lampung benar-benar luar biasa. Tapi yang harapan demi harapan, mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran buat mereka, walaupun mereka selalu minta obat madu Banggai sakti itu ya. Tak mungkin kami obati, tak mungkin kami kasih. Karena kenapa? Kami sengaja supaya mereka itu sadar. Kami sengaja semoga mereka itu untuk berpikir. Artinya dengan tindak tanduk yang dilakukan jangan semena-mena, apalagi sombong. Tapi kita pastikan karena saya curiga dengan adanya di lokasi Banggai Lampung, karena Banggai Lampung mengatakan untuk memastikan keberadaan mereka itu masih tidak ada di lahan Banggai Lampung. Kita keliling ini. Tapi curiga saya itu benar-benar nyata ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Firasat saya sudah tidak enak. Men, coba men. Sini aja men. Ada jam cowboy. Sini men. Jam cowboy. Ini jam cowboy. Dia masih di lahan Banggai ini ya. Mana dia? John Cowboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau John Cowboy. Dari mana kau John Cowboy? Oh, alhamdulillah untuk saya ketemu di Raden. Kenapa? Ya, Cowboy. Sehat banget. Ya Allah. Dari mana John Cowboy? Muter-muter saya cari si Raden. Terus? Tadi di ujung lahan nggak ada. Biasanya kan si Raden di sana. Baru. Saya betul firasat Banggai mengatakan sama saya, karena saya ada di lokasi ini untuk memastikan. Kau cari apa? Mau cari Banggai apa kesini apa gimana? Saya cari Cik Raden. Kenapa? Saya mau minta tolong. Iya, ada apa? Gimana? Karena saya tahu kan Cik Raden ini yang paling dekat dengan Bang Reyan. Iya. Bisa dibilang paling ada Bang Ray, ada Cik Raden. Iya. Yang bisa menyampaikan amanat saya. Saya ingin sekali ketemu Bang Ray, Cik Raden. Itu. Dan insya Allah tujuan saya baik dari hati nurani. Iya. Ini sebelumnya nanti sebelum panjang lebar saya mau minta maaf dulu Cik Raden. Apa itu? Antar dulu. Minta maaf dulu Gimana? karena selama ini Cerita dulu gimana? saya telah salah besar kepada semua ya. Yang pertama kepada Bang Ray juga bisa dibilang Cik Raden salah saya. Iya. Mungkin kesalahan saya itu apa bisa dimaafkan atau tidak, saya tidak tahu. Saking besarnya kesalahan saya sama Bang Ray, karena bukan hanya menghina, niat membunuh. Iya. Bahkan gudang madu yang pernah saya curi. Iya, betul. Tan Depok ini pernah saya hancurkan Cik Raden. Bahkan lahan-lahan sawit itu sudah saya tebang Cik Raden. Oh gitu ya. Ya Allah, tapi Cik Raden, Iya. walaupun kalian tidak percaya dengan saya ini memang sakit Cik Raden. Sakit ya? Sakit, panas, entah apakah ini ilmu Bang Ray yang kemarin ngehantam saya, tapi itu bukan kesalahan dia. Oh itu ya. Saya anggap itu ulah saya. Iya. Saya yang menanam, sayalah yang menuai. Betul. Seperti itu pepatahnya. Jadi intinya begini Cik Raden. Iya. Kedatangan saya ke sini untuk minta bertemu dengan Bang Ray. Mudah-mudahan Cik Raden mau menolong saya menemui Bang Ray. Oh gitu. Untuk intinya saya mau minta maaf dengan beliau, dengan semua rekan-rekan, termasuk Cik Raden semualah, tanpa terkecuali. Dan yang saya inginkan hanya maaf, permohon maaf saya diterima. Oh gitu. Itu saja, dan hati saya tulus ingin bertobat. Bisa saya jawab ya? Ya. Jadi sahabat,
Mungkin kalian sudah mendengar apa yang terucap dari lisan John Koboy ketika saya melihat dia di lokasi. Pikir saya dia Boleh duduk di Raden? boleh kita duduk boleh. Ya, boleh gimana? Saya agak tidak kuat Sini, di sini, Raden. sini. Berdiri. Ya, boleh. Apa saya sesak? Ya. Tapi untuk rokok ini yang saya bingung kenapa sulit untuk menghentikannya. Oh gitu ya. Ya. Nah, nikmatin aja, nggak apa-apa. Jadi saya langsungkan saja dengan kalian setelah menyimak apa yang dilontarkan dari pembicaraan John Koboy. Bahwasanya ketemu saya. Memang saya tadi dari Padepokan di Padepokan Bangge. Ketika saya tanya sama santri, Bangge katanya lagi ada urusan. Saya langsung aja ke lokasi. Ketika saya sampai lokasi, saya lihatlah si John Koboy tadi di sana. Tidak tahu, rupanya dia mungkin mencari saya kan, meminta antarkan supaya bisa ketemu Bangge langsung. Dengan tujuan dia mau minta maaf, baik secara langsung sama Bangge Lampung maupun langsung sama Ciraden. Bukan saya nggak mau maafkan tadi ya, maaf ya. Ini saya perlu jelaskan dulu, supaya jangan ada salah persepsi. Saya berkeyakinan, saya percaya John Koboy, kalau memang itu ucapan, artinya antara hatimu dan lidahmu. Makanya kalau kata orang Jawa itu kudu ngawiji antara hati sama ilati. Jadi ilat itu lidah. Jadi ucapanmu sehingga terkeluar dari lidah itu mungkin dari lubuk hatinya. Nah memang sahabat, dia ini dihantam Bangge Lampung. Sebenarnya Bangge Lampung itu bukan semata-mata ngehajarnya supaya cilaka, bukan. Tapi Bangge Lampung membuat inilah titik yang namanya ketika mereka dibina, diajari, dinasihati tidak mau nerima, ketika Bangge murka melihat kelakuan yang dibuat sama John Koboy selama ini, hantam sama Bangge, akhirnya tumbang, terkapar sampai muntah darah. Jadi begini caranya. Kenapa saya memutuskan hati saya itu ingin bertobat? Setelah dia menghantam saya bisa berjalan sehat. Kemarin saya sempat temui Kirambat. Saya maki-maki Kirambat, terasa tidak sakit. Tidak sakit. Dan semalam sampai saat ini sakit. Kembali sakit lagi. Dan tapi begini Ciraden, kedatangan saya ini bukan semata-mata tujuan utama saya bukan ingin sembuh karena madu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya ingin sembuh. Ya. Bohong kalau saya mengatakan saya tidak ingin sembuh. Betul. Tapi tujuan utama saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya dengan Bangre Lampung, dengan Ciraden, Marvel, Bek, semua lah. Begitu. Semua saya ingin, Ki Jagabaya, saya ingin minta maaf kepada santri-santri, kameramen, bahkan subscriber. Itu begini Ciraden, saya merasa sekarang saya sudah miskin. Iya. Semua harta saya habis, rumah habis, mobil sudah saya jual Ciraden. Iya, iya. Bahkan motor pun saya pinjam sekarang ini. Iya. Bukan juga saya tobat karena itu Ciraden. Iya. Masih ada lagi bahan pertimbangan saya. Kenapa saya ingin tobat? Iya. Kenapa? Di saat saya susah seperti ini, kenapa Bang Rey ini tidak mencelakakan saya? Itu saya yang berpikir. Saya sempat menangis semalam Ciraden. Sempat menangis demi Allah. Saya menangis. Kenapa dia tidak mengeksekusi saya? Saya telah menebang sawitnya, bisa saja saya diadukan atau dibinasakan. Dan saya berpikir, bagaimana jika saya mati, saya belum bertemu dengan kalian, terutama Bang Rey belum minta maaf. Itu Ciraden. Dan satu lagi Ciraden, Iya, lanjut. sebesar apapun kecurigaan kalian, karena memang saya malu sebetulnya. Ini untuk kedua kalinya. Iya. Saya sebelumnya tobat hanya rencana busuk saya. Iya. Dan itu pun dulu menemui Ciraden juga. Betul, betul.
di Padepokan. Iya. Saya ingin bertemu dengan Bang Rey. Iya. Sekarang saya minta bantu lagi dengan Ciraden. Oke. Karena saya tahu Ciraden orang paling terdekat Bang Rey Lampung. Intinya Ciraden, wajarlah kalian nanti mau curiga, subscriber tidak percaya. Saya sudah siap. Bahkan anak buah saya pasti menteror saya. Saya sudah siap. Yang saya persiapkan sekarang untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu saja. Jadi begini Jan Koko ya. Kenapa masih sakit? Kadang waktu datang sakit itu Ciraden, Iya. seperti mau mati Ciraden. Mati. Tapi heran, memang saya heran. Makanya kemarin saya sempat sehat. Saya datang ke tempat Kirambat itu saya sehat Ciraden. Dan saya bawa kemarin ke rumah sakit. Jujur, ini karena kita berdua. Saya cerita semua ini tentang apa yang saya alami. Saya bawa ke rumah sakit, kata dokter bilang Anda tidak ada penyakit gitu ya. Sudah di konsen. Sudah tidak ada penyakit, tapi saya sakit dok. Dada saya sakit, tapi tidak ada penyakit pak. Bagaimana? Saya sempat emosi, Ciraden. Karena bagi saya ke situ datang untuk berobat. Saya panggil lagi dukun. Dukun-dukun dia bilang, kamu harus minta maaf kepada seseorang. Pikir saya siapa? Saya pikir, bukan untuk kesembuhan. Tadinya saya memang betul hanya ingin sembuh. Dan setelah saya ingat kejadian apa yang saya lakukan dengan Bang Rey, dia saya sebut binatang, bahkan Ciraden sering saya panggil binatang. Saya rasa tidak dimaafkan itu wajar. Tapi tolong Ciraden temukan dulu saya dengan Bang Rey. Masalah nanti tidak dimaafkan, saya tidak diobati, tapi saya tulus ingin minta maaf. Itu saja. Setelah dari ini mungkin saya tidak tahu lah ya. Kalau memang Bang Rey memaafkan, saya mungkin bisa bersama kalian belajar lebih baik lagi di Padepokan. Tapi jika tidak dimaafkan, ya paling saya serahkan diri saya dengan segala urusan itu. Karena hutang saya banyak Ciraden gitu ya. Saya tidak punya apa-apa Ciraden. Jadi sahabat ya, kalian apa yang dipaparkan sama Jan Koko mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Harapan saya dan harapan begitu juga kepada Bang Di. Makanya Bang Di sudah dikatakan bukan hal yang sangat tidak bisa menebarkan, menumpangkan atau memusnahkan. Sangat mudah dan kecil sekali. Sudah saya katakan, misi Bang Di bukan seperti itu. Walaupun tidak semua. Ini contoh yang nyata. Ya ini begitu. Makanya saya potong ini Ciraden. Mendengar omongan Ciraden tadi, bukan tidak bisa menumbangkan, itu sangat betul bagi saya. Ya. Jangankan saya yang tidak mempunyai ilmu, hanya sedikit. Setan merah termasuk dari dulu. Saya ini punya intelijen, Ciraden. Saya telusuri Bang Rey Lampung dari zaman dulu, bertahun-tahun penjahat besar dukun sakti itu tuh Bang. Kemarin saya menemui Ustadz Ciraden, bukan dukun. Gimana? Dia bilang siapa yang serang kamu? Karena jarang saya membacakan ayat-ayat tidak sembuh. Berarti orang yang menyerang kamu ini sebetulnya orang baik. Saya sebut ini, maaf ini Ciraden jika saya salah. Betul. Saya sebut Kiai kenal tidak dengan Bang Rey Lampung. Walah dia bilang, Anda harus segera minta maaf. Tidak akan sembuh kecuali madu yang sudah diberi doa olehnya. Meskipun umurnya muda, saya sungkem dengan dia. Dan saya berat ya Raden. Saya pikir apakah Cik Raden masih mau membantu saya menemukan saya dengan Bang Rey. Insya Allah ya. Saya kalau memang artinya yang disampaikan sama Jan Koko seperti itu, yang namanya sudah tahu Jan Koko sudah mendatangi kiai seperti itu, bahkan sudah tahu kalau saya dekat sama Bang Rey. Sudah saya katakan Bang Rey bukan tidak yang namanya orangnya pemaaf. Dia sangat bijaksana, dia rendah hati, dia sangat konsisten, bahkan dia sangat peduli. Saya yakin itu ya. Kenapa dia tidak bunuh saya? Dengan mudah dia bisa bunuh saya. Iya betul. Jika dia memang bukan orang baik. Betul. Sangat mudah. Karena begini Jan Koko ya.
kalau segala penyesuaian permasalahan, kalau kita mengikuti daripada hawa nafsu atau dengan keegoan kita, dengan kita tidak bisa mengendalikan ketika John Cowboy selama ini, kalau dibilang sudah sakit ya sakit Bang Rik, kayu lahan diacak-acak, nah, sama perahu begitu juga, nah, korek pun kau bujuk, kau kayu yang nama seter merah supaya menghantam kami, Iya. kau adu domba. Termasuk semua itu Apa orang-orang Bang Rik sakti. mau dendam? Tidak ada. Apa kami juga mau istilahnya mau bagaimana sih, berbuat semena-mena? Tidak ada. Tapi dengan kelakuan kalian itulah, siapa tahu harapan kamu ketika Bang Ri nanti ketemu, kau mohon dan minta maaf, kau ngomong apa adanya, kau jelaskan dengan kenyataan yang selama ini perjalanan demi perjalanan. Karena saya yakin Allah pun Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Apa